Selamat malam, Abah. Selamat malam. Iya, Rahayu. Sebelum saya dan teman-teman menggali tentang wawasan spiritualitas yang lebih kompleks, saya ingin sedikit bercerita, Bah. Sebenarnya saya sudah lama mendapatkan pemahaman tentang pentingnya menyadari nafas. Tapi untuk praktik itu saya mulai benar-benar bisa merasakan manfaatnya sepulang ketemu Abah itu. Jadi saya menjadi benar-benar lega, seolah-olah tidak ada satupun orang yang bisa menyakiti saya gitu. Jadi hidup penuh syukur luar biasa. Nah, kenapa bisa seperti itu, Bah? Karena nafas adalah jembatan. Nafas itu membuktikan adanya keberadaanmu, eksistensimu. Kamu hidup, Anda hidup. Dan karena nafas pun Anda terhubung. Namun, Abah bicara nafas hanya jembatan. Ketika kita menyadari bahwa yang di sini adalah terbatas, limited, dengan nafas kita menyadari adanya tubuh, betul? Adanya indera, kita menyaksikan bagaimana indera bekerja. Kemudian kita bisa menyaksikan yang lebih halus, thoughts, pikiran, bagaimana pikiran itu bekerja. Dan ketika itu terjadi, kamu sudah betul-betul berjarak dengan pikiranmu. Padahal mulanya simple, hanya mengamati nafas. Tapi tiba-tiba kamu kok bisa mengamati pikiran. Kemudian tiba-tiba kok ada emosi melintas saja di dalam dirimu. Kamu tidak terlibat dalam emosimu. Tiba-tiba tuh. Nah, akhirnya kamu paham semua itu terbatas. Dan kamu melewati jembatan yang terbatas itu menuju yang limitless. Limitless. Dan yang limitless itulah yang Abah sebut dengan keasunyatan atau hening. Seperti itu. Oke. Nah, ketika kemarin saya waktu ketemu Abah yang pertama kali begitu, Abah sempat mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Pertanyaannya, lalu dasar dari sebuah penciptaan itu menurut Abah bagaimana? Saya mau mempertegas. Saya tidak bicara Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu ada, buktinya ada saya, ada Mas Hendra, ada semua. Okay. Yang saya katakan adalah no person as God. Tidak ada sosok sebagai Tuhan. Oke. Bukan tidak ada Tuhan, tapi tidak ada personality as God. Sosok sebagai Tuhan seperti yang kalian citrakan di pikiran-pikiran, yang mana kalau saya seorang Indonesia, pasti Tuhan saya nggak mungkin berwarna kulit kuning atau hitam atau putih. Kita selalu mencitrakan Tuhan sebagai sosok wujud. Nah, yang saya mau tegaskan, tidak ada hal seperti itu. Jadi bukan tidak ada Tuhan, tapi tidak ada sosok. Tuhan sebagai sosok itu tidak wujud. ada. Nah. Lalu kalau kita mau menelaah penciptaan, saya mau bicara straight saja. Segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. Anda menerima prinsipnya kok. Misalnya, let's say Anda seorang believer. Anda percaya bahwa semua ini ada yang menciptakan sosok itu adalah Tuhan. Lalu saya tanya, siapa yang menciptakan dia? Gitu? Anda akan menolak, nggak ada yang menciptakan kok. Dia kan tidak berawal dan tidak berakhir. Betul? Betul. Kalau dia tidak berawal, tidak berakhir, berarti dia ada dengan automatically, ada dengan sendirinya. Iya.
So, principally, Anda menerimanya bahwa segala sesuatu bisa ada dengan sendirinya. Kalau saya bicara alam semesta ini juga bisa ada dengan sendirinya, berarti kan saya nggak salah. Iya, iya, iya. Iya nggak? Jangan kita terjebak sama vicious circle. Tuhan A, siapa yang menciptakan, diciptakan oleh Tuhan B diciptakan oleh Tuhan C. Kita hanya ada dalam lingkaran vicious circle. Itu kita terlibat sama hipotesa yang nggak perlu lah. Tapi Tuhan kan maha sempurna, Bah. Bisa saja dia menciptakan ini semua. Ada sosok. Lalu saya tanya, kalau dia maha sempurna, kenapa Anda begini? Kenapa kalian begini? Artinya kenapa kalian masih bisa menderita? So, principally, Abah bisa katakan bahwa segala sesuatu terjadi dengan sendirinya. Gak ada pihak lain. Ya, Tuhan itu pun sebagai sebuah simbol bahwa segala sesuatu bisa terjadi dengan sendirinya. Tuhan itu simbol. Gak boleh ada yang menciptakan, toh. Betul? Boleh nggak ada yang menciptakan? Jadi saya bisa bilang tidak ada pencipta. Bukan tidak ada Tuhan. Tidak ada pencipta. Dan kalau mau bicara Tuhan, ya Anda semua Tuhan. Kita Tuhan. Kita adalah wujudnya. Cuman Anda lupa nama Anda sendiri. Anda lupa kesejatian Anda sendiri. Anda terjebak dalam identity Anda. Makanya yang dinamakan fenomena Tuhan adalah fenomena loss of individuality, loss of identity. Ketika kamu kehilangan individualitasmu, ketika kamu kehilangan identitasmu sebagai diri, yang kamu sebut diri Hendra itu, kamu sudah mampu melebur, maka kamu akan ingat siapa kamu. Yang jelas, aku itu bukan pikiran, bukan perasaan, bukan indera tubuh, bukan nama. Ya. Bagaimana dengan kesadaran? Kamu dia, kamu kesadaran itu. Oke. Kesadaran yang mampu mengamati. Ya, itu satu-satunya yang abadi. Kesadaran. Itu satu-satunya nggak bisa berubah. Kesadaran. Dan meditasi bagi Abah adalah voluntary death. Mati secara sukarela. Jadi kalau kita bermeditasi itu yang bersungguh-sungguh, pada akhirnya kita akan paham sebenarnya kita mati tapi secara sukarela. Kalau kita sekarang kan umumnya mati, kematian itu datang karena kecelakaan toh. Kepada hal yang tidak di saat-saat yang kita tidak tahu. Betul? Artinya kan kecelakaan itu. Entah sakit, entah mungkin accident, entah dibunuh, entah lain-lain, entah bunuh diri, suicide. Tapi bagi Abah, meditasi adalah voluntary death. Kamu secara sukarela mati. Apalagi? Karena kamu di situ tidak ada lagi kesadaran tubuh, tidak ada lagi kesadaran pikiran, tidak lagi kesadaran akan emosimu, tidak ada lagi. Apa kalau bukan mati? Cuman itu kamu sukarela. Anda mati secara sukarela. Begitu. Dengan pemahaman bahwa yang disebut diri kita yang sejati itu adalah kesadaran yang bisa kita nyatai sendiri, lalu kemudian ketika kita komparasikan dengan sebuah ajaran-ajaran yang kita terima dari kecil, bahwa Tuhan itu menyukai bahkan membenci sesuatu, itu pembodohan. Tuhan bisa menyukai dan membenci sesuatu. Mas Hendra, kembali lagi ke pertanyaan yang saat kita first time ketemu. Bagi Abah sah-sah saja kalau ada seseorang yang berdimensi membahasakan kebenarannya seperti apa. Anda bayangkan dulu di mana orang-orang tidak beradab. Mereka belum mampu untuk mengenal
diri sejatinya tanpa do or don't aturan itu belum mampu. Iya. That's why ada nabi untuk memberitahu do or don't-nya. Kamu harus gini, kamu tidak boleh begini. Tapi sekarang kan zaman sudah berubah. Peradaban itu sekarang menuntut kita harus bisa mencari kesejatian bermula dari akal sehat. Cari dong akal sehatnya. Lalu menelusuri alam batinnya. Jadi bagi Abah, sah-sah saja Mas Hendra kalau Tuhan berbahasa dalam mulut manusia. Kalau saya nggak mau pakai diksi Tuhan. Mas, ketika saya berbicara, bahasa itu mengeluarkan nafas ego. Apapun. Saya berbicara ini. Orang berbicara pasti mengeluarkan nafas ego. So, jalan terbaik adalah silence. Jalan terbaik adalah silence. Kalaupun harus tidak ada ego, maka kebersatuan itu harus terjadi saat kita berbicara. Kebersatuan itu harus terjadi antara saya dengan semuanya ketika saya berbicara. Jadi semesta berbahasa dalam diri saya. Saya hanya speaker. Tapi ini bahasa semesta, bukan bahasa pikiran saya. Jadi kita memang harus jeli dengan terhadap hal-hal yang seperti itu ya. Mana orang yang berbicara karena betul-betul bahasa semesta, mana yang bahasa ego. Gitu. Oke. Kemudian ini, Bah. Bagaimana kita bisa menerima dan menikmati the present moment dengan hukum-hukum polaritasnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana melampauinya? Apa dan bagaimana pula ciri-ciri seseorang yang sudah melampaui polarity dan telah sampai di singularity? Polarity Abah bisa, mohon dikoreksi, bisa katakan sebagai dualitas ya. Oke, jadi melampaui polaritas menuju singularitas, melampaui dualitas menuju singularitas. Ketika kamu menyadari betul bahwa hari esok itu nggak ada, besok itu nggak ada. Besok itu tanggal berapa? 17. Di tanggal 17 pun besok itu nggak ada hari esok. Maya, ilusi. Hari esok tuh maya, ilusi. Jadi dengan sepenuhnya kamu menyadari bahwa hidup itu terjadi dan berlangsung sekarang, kamu tidak akan pernah terjebak sama yang namanya angan-angan, harapan. Dan kita cukup menyadari kok, dunia ini kan terbentuk karena dualitas. Kalau kamu ketemu sama yang baik-baik aja, itu bukan dunia namanya. Di bumi ini, di semesta ini, semua terbentuk karena dualitas, karena plus minus. Tunggu aja, sekarang kita bahagia. Kita harus bersiap dengan kesedihan. Sekarang kita dipuji, kita harus siap dengan nanti akan datang juga celaan, hinaan. Itu kan seperti itu. Dan kita tidak usah terlibat dengan itu, cukup sadari bahwa segala sesuatu itu, dualitas itu, polaritas itu ada berlangsung, kita mengalaminya.
Tapi kita tidak perlu terlibat di dalamnya. Kita cukup menjadi penyaksi. Segala fenomena itu kan berubah. Yang ada di dalam pikiranmu kan berubah. Hari ini kamu bisa mikir apa? Besok bisa pikir apa lagi? Yang ada dalam perasaanmu pun berubah. Kamu merindukan seseorang, apakah berlangsung berminggu-minggu? Tidak. Itu polarity yang dimaksud? Atau fenomena singularity dalam meditasi yang dimaksud? Dua-duanya, Bah. Nggak ada rumus lain selain melihat. So simple. Kenapa sih menjadi susah, Mas? Kan begitu. Apa sih fenomena melihat ini, bersaksi ini menjadi susah? Satu, karena pikiran, data, belief, dogma, doktrin. Karena itu semua. Pikiran, belief, dogma, doktrin. Cobalah Anda seperti anak kecil. Abah pernah mencontohkan kan? Di sesi yang mungkin gak direkam. Mas, kalau kamu perhatikan bayi, kita bayi lah. Ketika keluar dari rahim ibu pertama kali, seorang bayi menyikapi puting susu seorang ibu. Bagaimana kepolosannya, bagaimana dengan nalurinya menyikapi puting susu seorang ibu. Naluri berjalan. Bagaimana rasanya, bahagianya ketika dia bisa bersentuhan dengan ibunya, dan sang ibu pun sebegitu tumpah dalam kebahagiaan. Itu meditasi. Meditasi sudah ada dalam diri kita semua. Tapi ketika ada data pikiran, kita sudah besar, kita sudah beranjak dewasa, sekarang kita ini beda lagi menyikapi puting susu. Kalau ada puting susu di depan kita, kan kita beda lagi menyikapinya dengan berbagai macam data dan pikiran. So, bisakah kita kembali lagi ke kualitas meditatif saat kita bayi? Makanya Abah bicara meditatif itu kodrat kita yang sudah ada. Hanya saja terblokir oleh pikiran, dogma, belief, terblokir oleh itu. Jadi, kalau ada orang meditasi sambil zikir, doa-doa, atau doa-doa dengan isme apapun, saya menolaknya keras-keras. Kenapa saya menolaknya? Karena jangan bawa isme, jangan bawa bendera, jangan bawa dogma ke dalam proses meditasi. Rusak nanti penyaksiannya. Dan bahasa itu selalu menciptakan jarak, Mas Hendra. Anda berbahasa dengan Abah. Anda berbicara, Abah mendengar. Ada jarak di situ. Makanya kalau doa, doa berbahasa itu kan selalu menciptakan jarak. Ada yang memohon, ada yang dimohon. Yeah. Ada yang menyembah, ada yang disembah. So, dalam berbahasa, kamu tidak akan pernah menjadi oneness. Tidak akan menjadi satu. Anda tidak akan pernah utuh. Utuh hanya dicapai saat kita silent. Bisa diambil sebuah konklusi bahwa dengan hidup meditatif seseorang akan melampaui dualitas. Begitu, Pak? Persis. Dan nggak salah juga sih, Mas. Saya koreksi lagi, orang berdoa. Nggak salah. Hanya berdoalah untuk doa itu sendiri. Jadikan doa itu sebagai proses sekaligus hasil. Jadikan doa itu sebagai jalan sekaligus tujuan. Paham nggak? Saya kasih contohnya. Anda suka nyanyi nggak? Suka. Oke. Nyanyilah karena Anda senang bernyanyi. Karena Anda bahagia ketika Anda bernyanyi. Tidak perlu kan Anda tak peduli apa fals apa enggak suara saya. Apa suara saya nanti mau didengar orang lain, atau nanti dapat tepuk tangan dari orang lain. Jangan pedulikan itu. Itulah, bernyanyilah karena Anda bahagia. Bernyanyilah untuk nyanyi itu sendiri. Sama, Abah selalu bilang sama anak-anak, boleh kamu berdoa, cuma berdoalah untuk doa itu sendiri. Jadikan doa itu sebagai tujuan sekaligus hasil. Sebagai proses sekaligus hasilnya.
sebagai jalan sekaligus tujuan, sebagai proses sekaligus hasilnya. Dan kalau itu sudah terjadi, akhirnya cuma ada satu kok bahasa. Thank you. Terima kasih. Dan terima kasih itu kita alamatkan ke semua. Kita arahkan ke semua. Jangan kita arahkan ke sesuatu yang kita percaya di mana itu sebagai sosok. Alamatkan ke semua. Terima kasih ke sinar matahari yang menyentuh kulit Anda. Terima kasih kepada hujan yang telah membuat sejuk. Terima kasih kepada air yang Anda minum. Terima kasih kepada nasi yang ada di atas piring Anda. Berterima kasih lah. Karena nyata-nyatanya itu kan yang menghidupkan Anda. Anda berterima kasih kepada hal yang nggak Anda tahu. Tapi nyata-nyatanya ada air minum yang tiap hari Anda minum, Anda nggak pernah berterima kasih. Betul. Anda berterima kasih seringnya kepada hal yang nggak Anda tahu. Paham maksud saya? Paham. Tapi dengan air putih yang Anda minum tiap hari, kenapa Anda nggak berterima kasih? Tapi kalau kemudian kita bandingkan, Bah, terima kasih atau rasa syukur itu antara orang tua yang telah melahirkan kita, air, sinar mentari, atau kemudian ada yang bilang, terima kasih itu ya kepada Tuhan dan lain sebagainya. Itu yang paling utama. Sebenarnya terima kasih itu dialamatkan kemana, Pak? Dirimu sendiri. Kenapa bisa diri sendiri? Diri yang sejati itu tadi atau semuanya? Kamu baik dalam core maupun dalam kulitnya, baik dalam tubuh maupun dalam core-nya. Kita nggak bisa memisahkan sejati dengan yang kulitnya ini. Nggak bisa. Jangan dipisahkan itu. Semuanya, keseluruhan. Oke, saya kembali ke doa. Implikasinya apa saat kemudian kita mendoakan orang tua mendoakan anak? Ada implikasinya nggak? Atau kita pura-pura merasa sudah membantu, tapi sebenarnya kita tidak berkontribusi apa-apa dalam urusan doa itu tadi? Saya tanya, siapa yang mau menyampaikan doa itu? Siapa yang mau menerima doa itu? Anda mencintai orang tua Anda. Saya juga. Yang paling penting Anda adalah sikap bakti Anda sebagai anak. Dan vibrasi cinta Anda itu bisa terbaca loh oleh semesta. Ketika Anda berdoa, hanya ngecap, tapi tidak ada energi cinta meledak di dalam diri Anda, doa itu nggak akan jadi apa-apa. Jadi yang paling penting adalah bagaimana semesta itu mendukung apa yang Anda rasakan. Semesta mendukung Anda nggak? Kalau Anda doa kepada orang tua supaya sehat, tapi biar orang tua bisa ngasih Anda terus, atau karena orang tua Anda banyak warisannya dan lain-lain misalnya, atau ada maunya sama orang tuanya dan lain-lain, atau betul-betul Anda mencintai orang tua Anda menunjukkan bakti Anda dalam cinta, karena energi cinta tuh nggak bisa dibohongin. Semesta itu tidak membaca apa yang keluar dari mulut Anda, tapi apa yang meledak dari dalam diri Anda. Energi itu. Pernah nggak Anda jatuh cinta sama seseorang karena memang ada bermulut manis, atau dengan diam saja Anda sudah jatuh rasa Anda? So kita kan punya level sensitivity ya. Makanya Abah bicara energi menangkap energi. Doa mau menjadi perkataan atau mau menjadi sebuah keterkaitan energi. Kalau mau jadi perkataan, kamu pakai toa aja. Tapi nggak ada gunanya. Anda berharap orang tua Anda sehat, bahagia, tapi Anda sendiri semrawut. Mungkin nggak? Tidak mungkin. Anda tidak boleh semrawut. Anda harus ada dalam kondisi energi yang baik untuk mendoakan orang lain.
dengan tenang, tanpa kesedihan, dengan kebahagiaan. Kan Anda mau berbagi kebahagiaan. Pastinya kan. Anda mau berbagi kebahagiaan dengan orang yang Anda kasihi. Semesta mau menyampaikan apa dari diri Anda? Semesta mendukung Anda tidak? Kalau Anda yang punya hanya kedengkian, yang punya hanya kekacauan, kekalutan, does it work? Enggak. Coba aja. Apakah itu juga berlaku terhadap orang-orang tua kita yang sudah meninggal, Bah? Jadi misal saya ngasih nih nasi bungkus ke Abah, ini Bah nasi bungkus, oke Mas Indra saya terima, ada wujud penerimaannya. Kalau orang mati kita kirimin doa, cara mereka menerima gimana? Ketika orang mati, Mas kita nih hidup, punya bangunan ya. Di dalam dirimu itu ada unsur air, ada unsur tanah, ada unsur api, ada unsur udara. Dan kalau beruntung, kamu menyisakan cahaya. Dan ketika kita mati, setiap unsur kembali ke rumahnya masing-masing. Seberapa air kembali kepada air, tanah kembali kepada tanah, api kembali kepada api, udara kembali kepada udara, dan Anda menyisakan satu unsur, cahaya, Nur Muhammad itu. Seberapa besar ledakan Nur Muhammad itu? Nah, ketika Nur Muhammad itu meledak di dalam dirimu, otomatis energi-energi di luar diri kita akan mendekat kepada Nur Muhammad kita. Dan disitulah peranmu. Kalau kita menyampaikan kasih sayang, aku rindu kepada Bapak, Ayah. Semoga Bapak, Ayah, Ibu bahagia. Tapi kamu nggak punya ledakan itu, kamu nggak bisa membantu apapun. Karena yang mereka butuhkan bukan kata-kata yang keluar dari mulut. Sudah nggak ada gunanya kata-kata yang keluar dari mulut. Instead of kamu bisa mengawal perjalanannya dengan Nur Muhammadmu, menjadi cahaya untuk energi-energi yang membutuhkan. Dan ledakan itu hanya bisa terjadi kalau Anda masih hidup. Kalau Anda sudah mati, Anda akan menumpang kepada cahaya yang lain. Anda tidak bisa. Sudah terlambat, sudah too late. Jadi bangunlah Nur Muhammadmu ketika kamu masih berbadan, masih punya perangkat. Kalau kamu sudah tidak punya perangkat, sudah terlambat. Kamu otomatis mencari atau mendekat kepada cahaya yang lain. Itu hukumnya. Energi mencari energi. Energi akan ditangkap oleh energi yang lebih besar. Itu hukumnya. Itu udah hukum. Begitu. Konsekuensi logisnya, saat kemudian kita bisa memancarkan sebuah ledakan dan vibrasi cinta yang luar biasa kepada almarhum, orang yang sudah mati, apa bisa diperjelas tadi? Yang bisa dirasakan orang yang sudah tiada itu tadi? Saya tanya Mas Hendra dulu ya, biar nggak ngantuk. Pernah nggak mendampingi orang meninggal di sisimu? Pernah. Berapa orang? 2 mungkin ya. Tambah ya, kalau bisa 10 orang. Harus dapat pengalaman seperti itu. Anda akan tahu momen-momen bagaimana lepasnya nafas terakhir itu. Saya selalu begitu sama anak-anak. Kalau bisa, ada orang sakaratul maut, dampingi.
amati, tuntun. Di tangan saya sudah banyak hati di sini, baik di telepon maupun di sini. So, kita akan tahu. Jadi kita nggak ngomong berdasar dengan ini, tapi karena kita betul-betul mengalami bahwa mereka membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan energi orang yang masih hidup. Sebentar. Cara menuntunnya gimana? Yang pasti bukan dengan berkata-kata. Karena Nur Muhammad itu punya kecerdasan sendiri. Ingsun itu punya kecerdasan sendiri. Bukan kecerdasannya Hendra dan kecerdasan kepala saya. Punya kecerdasan sendiri. Semakin kamu lugu, semakin kamu polos, mereka akan berinteraksi. Memangnya begini, Allahu Akbar, atau misalnya saya kalau saya ada buka ingsun namanya. Saya buka ingsun kepada anak-anak. Itu nanti akan bergerak. Tangannya bergerak, pengurasan, emosi, keluar semua ketika itu selesai, tangan akan bergerak semua. Itu kan tidak diatur oleh pikiran. Dia punya kecerdasan sendiri. Abah bisa bicara itu kecerdasan semesta, bukan kecerdasanmu. Intelligence yang lahir karena proses fenomena kebersatuan. Gak ada pikiranmu, gak ada otakmu, gak ada kepalamu, gak ada perasaanmu, gak ada. Semua terjadi karena fenomena kebersatuan. Dan orang, energi yang baru lepas dari tubuhnya biasanya kaget. Dan dia sangat aktif. Sangat aktif. Nah, keberadaan kita itu membuat mereka semakin lama semakin pasif, tenang, calm. Kan makanya kalau kita ada istilah rest in peace, istirahatlah dengan tenang. Ya karena memang, ya atau kita suka mendoakan semoga damai, tenang. Ya karena memang ketenangan itulah yang harus terjadi, baru dia bisa berangkat sepenuhnya. Gak ada di dimensi kita lagi, gak ada di sekeliling kita lagi. Sepenuhnya berangkat. Jangan tanya berangkatnya kemana ya. Nanti mabuk wujud lagi, Pak. Iya, nanti malah jadi materialistik. Kadang kita kan orang mendalami spiritual, tetapi berpikirnya materialistik. Paham? Yeah. Berpikirnya tentang harus ada materi A, materi B. Mungkin kalau Abah bisa gambarkan sangat aktif itu seperti apa, Pak? Seperti bouncing ball. Sampai dia calm, tenang. Karena apa? Karena dia melihat kepada cahayamu. Setelah itu, cahayamu itu membantu kepada penguatan energinya supaya dia berangkat. Berarti cukup kita tuntun dengan ledakan dan vibrasi cinta yang begitu tulus di dalam diri. Ini persis. Jadi boleh saja Anda mengucapkan apapun, tapi jadikan bahasa itu spontanitas. Gitu? Iya. Jangan jadi bahasa pikiran. Bisa nggak sih kita belajar mencintai tanda kutip Tuhan dengan spontan? Nggak usah diatur-atur pikiran, spontan aja. Jadikan bahasa itu sebagai bahasa yang spontanitas. Makanya saya selalu mempertahankan orang yang di sekeliling saya untuk tidak hilang dari keluguannya. Kamu boleh cerita apapun kepada saya kemana-mana begitu. Boleh cerita apapun. Dan jangan kehilangan keluguanmu. Kamu boleh panggil saya apapun. Saya selalu begitu kepada orang yang baru datang, Mas. Kamu boleh panggil saya apapun.
cerita apapun. Karena apa? Biarkan orang menjadi lugu apa adanya. Jangan sampai orang di sekitar saya kehilangan keluguannya. Oke. Begini, Bah. Ada dialog seorang guru spiritual. Dia berkomunikasi dengan binatang. Sebutlah itu kucing. Dia menangkap ada data di dalam diri si kucing ini bahwa dia pernah hidup. Karena ini terjadi di restoran. Dulu dia si pemilik restoran. Restoran itu jatuh ke tangan orang dengan cara tidak benar. Dia masih begitu melekat dengan restoran ini. Kemudian dia sampai meninggal dunia, dia masih begitu melekat dengan nggak terima itu. Kemudian diajak ngomong, saya nggak tahu itu pakai teknik apa, saya tidak tahu pakai kecerdasan yang mana. Terus kemudian si kucing ini bercerita seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang benar-benar dia lahir jadi hidup di tubuh kucing seperti itu dan ditinggal di restoran ini. Apakah itu mungkin terjadi? Mungkin. Memorinya masih bertahan di sana. Ada orang yang bisa membaca memori itu. Saya contohkan lagi ya. Itu mungkin terjadi. Seorang ibu datang kepada saya. Sudah bertahun-tahun lalu lah. Seorang ibu ini punya 3 anak. Yang terakhir seorang putri, perempuan, umur 17 tahun. Lalu ibu bercerita, anak ini punya pacar, kekasih, anak perempuannya. Tapi sayangnya, pacarnya adalah seorang perempuan. Paham maksud saya? Paham. Oke. Di pertemuan kedua, ibu ini ajak anaknya, anak perempuan itu ketemu sama saya. Abah nggak tanya apapun dengan anak perempuan itu. Abahnya melihat. Di pertemuan ketiga, ibunya membawakan foto dari kekasihnya itu yang wis sama-sama perempuan. Lalu saya melihat dengan seksama dalam hening, mereka punya riwayat sebelum episode ini. Memang mereka suami istri. Jadi sulit dipisahkan. Dan saya bicara apa adanya dengan ibunya, bahwa anak putri ibu dengan temannya yang sekarang menjadi kekasihnya, dulunya memang suami istri. Jadi perjalanan hidup itu kan perjalanan memori. Kalau kita sudah bisa membakar habis memori itu, selesai sudah. Kalau belum bisa, akan terjadi episode berikutnya lagi. Karma berlangsung di situ. Dan sang ibu menjadi memiliki pandangan yang berbeda akhirnya. Akhirnya dia menjadi anak saya, dan memang ya puji syukur ya sekarang anaknya menikah dengan laki-laki. Bisa jadi pikiran kita menjelang sakaratul maut di akhir hidup itu akan menjadi awal dari kelahiran berikutnya. Indeed, persis. Lalu bagaimana kalau misalnya orang yang kemudian dia bisa sampai pada makom mukasyafah, dia sudah terbuka hijab, dia bisa baca semua data orang-orang yang hadir di sekelilingnya dengan tarif per orang, ada yang 3,5 juta, ada yang 4 juta, dan lain sebagainya. Itu satu, responnya seperti apa. Yang kedua, sebenarnya seberapa urgent seseorang untuk kemudian mengetahui dan membongkar data-data dirinya di kehidupan di masa lalu untuk keberlangsungan hidup di masa yang akan datang.
tidak ada urgensinya, gak ada gunanya. Dan jika Mas Hendra tanya bagaimana orang yang menjual jasa gitu toh, membaca kehidupan masa lalu dan lain-lain, menurut Abah itu konyol, gak ada urgensinya. Dan biarkan mereka melakukan tugas mereka, dan biarkan Abah melakukan tugas saya, kan begitu. Let they do their works, I do my works. Aku melakukan tugasku, mereka melakukan tugasnya. Tapi menurut Abah nggak ada urgensinya. Buat apa kamu tahu siapa kamu dulu, kalau akan membuat kamu ruwet juga. Betul? Termasuk karena sekarang lagi ini menjadi apa ya, banyak teman-teman kita yang ingin melihat masa depan dari tanggal lahir, numerologi. Ini kan di mana-mana banyak orang. Itu sebenarnya nggak ada urgensinya, dan malah justru ada bahayanya. Kamu nanti tahun ini bisa mendapatkan bahaya segala macam. Gimana, Bah? Supaya kita tidak ikut arus gitu, yang model begitu-begituan. Ya kan keluguanmu hilang akhirnya. Kamu sudah hidup dalam pola lagi. Pola yang betul-betul ditentukan sama orang. Hati-hati dengan ini, hari ini. Kamu beruntung di angka ini. Kamu terjebak dengan itu. Tapi kalau kita merasa asik, ya silahkan aja. Kan begitu ya. Kalau orang asik dengan itu, ya silahkan. Tapi bagi Abah, saya berusaha menjadi manusia yang bebas merdeka sepenuhnya. Oke. Saya berjalan dengan apa yang saya lihat sesadar-sadarnya, dan saya ambil konsekuensi penuh atas apa yang saya pilih. Itu kesadaran. Kalaupun ada sesuatu, saya belajar. Kita harus belajar. Bukan dari orang kita belajar, tapi dari kita sendiri kan. Orang membaca A, B, C, kita harus mengikuti A-nya orang, B-nya orang, C-nya orang. Dari mana kita belajar? Kalau tidak merasakan A itu salah, B itu salah. Ada, saya penasaran, ada WA masuk itu kayaknya komentari obrolan kita. Coba nanti saya buka lah. Tapi yang jelas, tadi Mas Hendra menyampaikan di depan, kondisi thoughts, pikiran terakhir saat seseorang mau meninggal, mungkin, ingat, Abah pakai mungkin loh, mungkin sedikit banyak mempengaruhi loncatan hidup berikutnya kemana. Mempengaruhi, mungkin banyaknya itu mempengaruhi loncatan hidup. Ini saja, ada anak yang tanya, rasanya mati gimana? Kamu semalam tidur kan? Tidur. Ya udah. Ya sudah. Gak ada apa-apa. Tidur. You are in a deep sleep. State of deep sleep itu mati. Kamu mengalami deep sleep, itu ya seperti itu. Apa yang kamu pikirkan sebelum kamu berangkat menuju tempat tidurmu? Kamu mikirkan misalnya seseorang, atau mikirkan hutang. Begitu kamu bangun pagi-pagi, dia yang nongol, yang ada di depan kepalamu dia. Betul? Cobalah Anda pikirkan dengan keras, willingly or unwillingly. Ketika Anda mau tidur, sadari dulu, saya kok kepikiran apa, stres tentang apa. Lalu Anda tidur, begitu Anda bangun, dia yang nongol. Dia yang pertama ada menyambut Anda bangun. Ya seperti itulah. Oke. Jadi ketika kamu mungkin mati memikirkan kuda, ya nantinya nggak jauh-jauh dari kuda nanti. Harusnya menjelang kita sakaratul maut, kita menyadari kembali ke diri yang sejati, menjadi pengamat yang sejati itu tadi. Sadari kamu hanya debu yang akan kembali kepada debu. Berusaha untuk melampaui pikiran perasaan. Sadari Anda adalah debu yang akan kembali kepada debu. Dan ini tidak bisa
dilakukan oleh orang yang tidak berani dan tidak punya keberanian untuk merdeka. Karena kalau saya bilang kamu sesuatu, kamu adalah A, kamu adalah B, kamu adalah C, pikiran selalu menuntut untuk kita tetap ada identity. Oke? Pikiran selalu menciptakan identity dalam bentuk apapun. Kesadaranku lah, nurku lah, kuku yang lain. Kuku itu biar bagaimanapun halusnya tetap keakuan. You are trapped. Kamu masih terjebak. Sadar aja, saya adalah debu yang akan kembali kepada debu. Kalaupun tidak ada sisa, nggak apa-apa. Saya semuanya. Saya menjadi tanpa identitas apapun. Karena itu kok rahim spiritualmu sesungguhnya. Karena itu rahim spiritual kita. Kembali kepada ketak terhinggaan. Mungkin nggak kalau kita masih punya identitas? Mungkin nggak? Kalau kita menjadi limitless, mungkin nggak kita itu punya nama, punya identitas? Nggak. Paham. Untuk menuju manusia yang tercerahkan, Bah, apakah cukup dengan konsisten menyadari tadi lewat meditasi, hidup meditasi seperti yang sudah kita kupas kemarin dan hari ini? Atau kemudian ada opsi lain, misalnya begini, pokoknya seseorang itu berjuang ekstra keras untuk melakukan evaluasi, memperbaiki diri, membuang semua sifat-sifat ego yang negatif di dalam diri. Ataukah memang harus dikolaborasi kedua opsi ini untuk benar-benar kita bisa menjadi tercerahkan secara paripurna? Anda bertanya kepada saya seakan-akan saya tercerahkan ketika saya ngomong bahasa saya adalah bahasa ego. Tapi nggak apa-apa. Saya akan bicara begini, Mas Indra. Ketika Anda meditasi, Anda masih membawa hasrat ingin, saya ingin tercerahkan, saya ingin suwung, saya ingin meditasi nih, pengen suwung, nggak akan pernah suwung. Atau nanti saya kasih sertifikat tercerahkan, ya, ayo ikut meditasi sama saya, nanti saya kasih sertifikat tercerahkan, begitu, itu kan konyol. Karena bagi saya peaknya meditasi, peak itu kondisi teratas meditasi adalah bahagia dan bebas, total freedom, blissfulness itu bukan hanya bahagia, tapi bahagia dengan total freedom. Ini nggak perlu lagi bahagia, nggak perlu lagi meditasi kalau orang yang betul-betul sudah bahagia dengan kebebasan totalnya. Apa perlunya lagi meditasi? Jangan sampai kita terjebak memulai meditasi dengan niat dan hasrat keinginan tadi. Yang Abah yakin nggak akan pernah ketemu hening dan suwung dan keasunyatan. Justru dengan kita lugu apa adanya, Anda suka nyanyi dengan bahagia. Bernyanyilah karena nyanyian itu sendiri. Anda lihat danau indah, terjun ke situ, Anda happy, Anda merasa thankful, Anda merasa dirangkul oleh semesta, Anda merasa semesta itu murah hati kepada Anda merasa tubuh ini sungguh berharga. Sebentar, di situ kadang-kadang Tuhan itu hadir di situ. Tuhan itu hadir di situ ketimbang Anda nyari-nyari Tuhan masuk keluar rumah ibadah. Ini, Bah, apa yang ingin Abah sampaikan kepada banyak orang
yang dia menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran, finansial untuk ganti guru spiritual satu ke guru spiritual yang lainnya. Gara-gara meditasi tidak merasakan apa-apa, tidak di dalam ini tidak ada bisa ngomong sendiri, tangan bisa bergerak sendiri, tubuh bisa bergetar hebat luar biasa. Apa pesannya apa? Atau memang ya harusnya begitu? Kalau meditasi kamu nggak ngerasain apa-apa, cari sampai yang benar-benar kamu ngerasain apa-apa. Kita ada pada era di mana spiritualisme ini menjadi industri. Sekali lagi, orang ingin bermeditasi itu kan latar belakangnya bermacam-macam kebutuhannya. Tapi bagi Abah, non my business, karena saya seorang orang tua, saya bukan memberikan ilmu, tapi memberikan restu. Saya punya satu metode, itu saya wariskan kepada anak-anak. Anak-anak harus berjalan dengan metode itu. Saya hanya membekali, bukan mengajari. Jadi bagi ada yang terasa atau tidak terasa, itu kan kembali ke masing-masing. Apa bisa meditasi itu dilakukan dengan obsesi, ambisi tertentu? Saya pengen mencapai A, merasakan A, nggak bisa, Mas. Ketika Anda memulai meditasi dengan ada ambisi tertentu, ada obsesi tertentu, itu tidak akan bisa. Atau Anda mengejar sensasinya. Gimana sih sensasinya suhu atau gerak tuh? Ingsun gimana sih sensasinya? Tapi ya sudahlah, bagi saya biarkan mereka mencari. Sama toh kita juga begitu. Satu titik kita paham bahwa oke, ini sudah jalan saya, oh ini bukan jalan saya, itu kan bebas-bebas saja. Mau berguru ke A, berguru ke B, berguru ke C, pindah-pindah kan bebas-bebas saja. Bukan urusan saya. Tapi yang jelas, kita tidak bisa melangkah ke kesejatian, ke kekasunyatan dengan ambisi, obsesi, hasrat, tidak bisa. Kalau kamu akhirnya dengan kepolosan tidak mendapatkan apa-apa, apa salahnya? Bagus. Berarti kamu sudah full. Kamu tidak mendapatkan apa-apa. Kamu full kan artinya? Iya. Artinya kalau dengan jalan yang lurus-lurus aja kamu memang tanpa obsesi kok, Bah, tanpa ambisi, tanpa hasrat, saya nggak dapat apa-apa. It means semesta mengakui bahwa kamu udah full. Kamu mau apa lagi? Pertanyaannya, kamu bahagia nggak? Iya. Kamu bahagia nggak? Karena puncak dari meditasi kan kebahagiaan dengan total liberation. Kalau sudah itu, apa kamu cari apa lagi? Nggak perlu meditasi lagi. Nggak perlu. Tinggal kamu masak di dapur dengan totalitas dan bahagia. Ya toh? Kerja dengan totalitas dan bahagia. Nyupir, bawa motor dengan kebahagiaan dengan totalitas. Merayakan hidup penuh sukacita. Kehidupan itu adalah Tuhan itu sendiri. Menyadari dengan penuh segala yang terjadi berlangsung di dalam diriku, dan semuanya, aku melibatkan diri dengan semuanya. Menyadari penuh bahwa fenomena Tuhan tengah berlangsung di dalam diriku. Saya bahagia. Dan karena meditasi itu voluntary death, mati secara sukarela, jadi kebahagiaanmu tuh enggak ya mati secara sukarela. Badanmu sudah dimatikan, pikiranmu sudah dimatikan, perasaan emosimu sudah bercerai dengan emosimu. Kan kalau kita mati kan berpisah sama apa? Tubuh, indera, pikiran, perasaan-perasaan berpisah semua. Dan saat meditasi yang betul itu, perceraian itu terjadi, perpisahan itu terjadi, kematian itu terjadi. Kebahagiaanmu datang bukan dari tubuh. Makanya kalau sakit, ya tetap aja bahagia. Di sini ada apapun, ya tetap aja dia nggak terganggu. Uninterrupted, nggak terganggu dengan pikiran. Nggak bisa. Karena apa? Kebahagiaannya bukan dari dia memikirkan besok dapat uang banyak nih. Besok aku A, aku B, dapat A, dapat B. Nggak bisa dengan itu.
Sudah nggak terganggu. Besok mau ada ketahuan, besok mau ada yang nagih hutang atau mau ada yang ngasih uang, nggak akan terganggu. Bahkan perpisahan itu pun nggak bisa mengganggu. Menyadari sepenuhnya. Sekalipun perpisahan terhadap anak, Ya. istri, nggak bisa mengganggu. Nggak bisa mengganggu ya. Apalagi dengan uang. Waduh, sampai hilang konsentrasi saya, Bang. Nggak apa-apa, nggak usah berkonsentrasi. Karena saya pikir konsentrasi itu buruk. Oke, Bang. Nggak usah. Karena gini mas, orang meditasi itu bukan berkonsentrasi. Abah mengajak Mas Hendra, misalnya Mas Hendra mengajak Abah ngobrol, ya kita saling meditatif lah. Polos lugu keluar spontan apa adanya. Iya, Pak. Ada Muhammad, ada Siddhartha Gautama, ada Isa, Yesus. Apa yang bisa kita teladani dari tiga sosok yang menjadi tetua di beberapa agama besar di Republik ini? Saya mencintai semuanya, lebih, mengagumi lebih. Bahkan ketika saya dengan anak-anak yang beragama Hindu, saya ke Bali, banyak yang beragama Hindu, saya selalu cerita tentang Muhammad, tentang Isa. Supaya apa? Wawasan kecintaannya juga dengan Muhammad itu tumbuh. Tapi saya kecewa kalau Muhammad itu dieksklusifkan. Muhammad milikku aja. Itu Nabi, lu jangan sembarangan lo. So biarkanlah dia dicintai oleh orang banyak. Jangan mengeksklusifkan dia. Dia bukan milik Islam saja. Islam sebagai lembaga lah ya. Dia harus menjadi milik semua. Dan pekerjaan saya seperti itu. Bagaimana caranya Muhammad bisa diterima oleh orang-orang Hindu, orang-orang Buddhis, orang-orang Katolik. Bagaimana Isa bisa diterima orang-orang Muslim, orang-orang Buddhis. Saya selalu bercerita tentang Isa, tentang Gautama di orang-orang Muslim. Dan mereka betul-betul menjadi cinta. Jangan kita memagari Yesus milik gereja saja. Dan jangan-jangan orang-orang yang ke gereja itu bukan Christianity, tapi Christianity. Kalau Yesus nggak disalib, jangan-jangan dia nggak sebegitu cinta. Jangan loh. Jangan-jangan mereka cinta sebegitunya karena penderitaan Yesus yang disalib. Enggak, Abah nggak begitu. Abah mencintai dia apa adanya. Abah nggak peduli dia disalib atau tidak. Tapi akhir-akhir ini, Pak, That's why, saking cintanya, orang tuaku menamakan aku Isa. Oke. Ini nggak ada pertentangan. Nah, akhir-akhir ini saya melihat fragmentasi gerakan yang luar biasa masif di media sosial untuk mengkampanyekan kebencian terhadap sosok Muhammad dengan menunjukkan bukti bahwa jika Muhammad benar-benar mendapatkan wahyu dari Tuhan, harusnya dia tahu pada saat diracun dia tidak akan mau memakan itu. Itu yang digunakan untuk menyerang dan mengkampanyekan kebencian terhadap Muhammad. Biarkan manusia yang benci dengan kebenciannya. Anda bisa bayangkan nggak kalau beliau, Nabi Muhammad, masih hidup? Pasti beliau santai-santai aja kok. Ya, jelas. Kalau hal itu harus terjadilah. Kita rasanya umat Islam, baik mungkin yang menghina Yesus, umat Nasrani juga, atau yang kita punya idola lah. Tapi kita tidak perlu terlalu sensitif. Gak perlu menyikapi itu dengan terlalu emosional, reaksi yang emosional. Tidak perlu. Toh saya yakin kalau beliau ada di sini, bukan yakin, saya tahu. Kalau Yesus masih ada di sini,
Muhammad masih ada di sini, apapun yang dilakukan, ditujukan, dihina, pasti santai-santai aja kok. Nah, masalahnya fragmentasi gerakan ini didasari oleh karena umat mayoritas juga menghina Yesus dengan seenaknya mereka sendiri. Itu alasan mereka. Nah, maksud saya, apa yang menyebabkan kemudian tidak ada titik temu antara satu agama dengan agama yang lainnya, sehingga kita saling menyadari dengan penuh cinta kasih. Itu, Pak. Selama kita masih ada di level syariat, hal-hal seperti itu akan terjadi. Oke. That's why kenapa kita ada sebagai middle way. Di tatanan syariat, ribut itu harus. Hah? Iya. Kemudian naik ke tarikat, sudah ada tatanan pemahaman yang lebih deep. Makrifat sudah menjiwai. Hakikat itu udah rasa yang main. Gak ada lagi Hendra, gak ada lagi bisa. Tidak lagi ada lagi Nasrani, Islam, Buddha, Hindu. Tidak ada lagi Jawa, Western, Eastern, Neger, Chinese. Tidak ada lagi semua. Itu sudah di tatanan hakikat. Udah levelnya bukan menjiwai lagi, lebih dari menjiwai. Oke. Jadi bagi Abah itu akan berhenti, Mas, kalau tidak ada politisasi. Karena politik itu berbahaya. Ketika agama dipolitisasi, mau nyapres harus dapat dukungan dari bendera agama A, bendera agama B. Betul. Bagi saya ini main-mainan politisasi saja. Dan untungnya kita yang ada di sini mungkin bisa berperan menjadi jalan tengah untuk keributan-keributan itu. Oke. Ada nggak referensi makanan-makanan tertentu yang harus dihindari bagi anak-anak yang mau belajar di sini untuk ya mempermudah supaya kemudian tercerahkan lagi? Gimana, Pak? Kita tercerahkan bukan dari makanan. Itu dulu. Yeah. Tapi apa yang kita makan bisa mempengaruhi kualitas energi yang ada di dalam diri kita. So kalau saya sudah tidak makan daging. Alasannya apa? Karena Anda juga kan berdarah panas toh. Kita tidak boleh memakan berdarah panas. Kita sama-sama memiliki unsur energi yang sama. Artinya begini, Anda menyusui, lahir dari makhluk menyusui, sapi, kerbau pun juga seperti itu. Apa yang terjadi ketika Anda memakan daging merah atau hewan yang berdarah panas seperti Anda? Sirkulasi energi di dalam tubuh Anda, Abah bicara energi, bukan kesehatan, bukan metabolisme. Pak. Bukan masalah chemical di dalam diri, bukan. Tapi masalah energi. Kepekaan Anda itu kurang tajam.
ini hipotesa yang betul harus dicoba. Karena kalau saya bilang, saya peka-peka aja kok bah, makan kambing tiap hari, makan itu tiap hari, silakan. Tapi kalau saya mengalami itu, ketika saya tidak makan kaki empat, kepekaan saya bisa lebih tajam. Gitu. Oke. Kalau kemudian ditanya ini sama anak-anak yang datang ke sini gitu, bah katanya nanti akan kiamat bah. Tahun berapa akan kiamat bah? Kiamat itu apa sebenarnya bah? Bukan katanya, memang sejatinya iya. So ngapain takut? Ketakutan terbesar mah udah kematian tuh. Betul? Ketakutan terbesar kita apa sih? Kematian. Kita tidak sadar bahwa dari awal kita dilahirkan, kematian itu berlangsung. Kita sedang berjalan dalam proses menuju kematian. Kita tidak sadar. That is like a shadow. Tapi kita selalu berpikir kematian itu kepada orang lain. Orang lain yang bisa mati, kita lihat orang lain meninggal. Kematian itu selalu perihal orang lain, tentang orang lain. Kasiannya dia, sekarat mau meninggal. Aduh kasihan masih muda udah meninggal, kita takziah. Tapi pernahkah kita menyadari betul bahwa hidup dan kematian itu nggak bisa dipisahkan? Ketika kamu lahir, saat itu juga dying itu berlangsung. Makanya saya tadi ngomong sama anak, manusia itu pintar sekali menyembunyikan atau menghibur dirinya sendiri, membohongi dirinya sendiri, itu pintar sekali. Tiap tahun Anda merayakan hari ulang tahun tuh, dan semoga panjang umur lagi. Padahal kenyataannya bukan semoga panjang umur, nyatanya umur Anda berkurang. Dan nyatanya dying proses itu sedang terjadi, sebenarnya bukan berulang tahun, tapi berulang dying proses sekaratmu itu sedang berjalan. Kan kita sekarat nih sekarang. Anda mungkin nggak tambah muda, tidak mungkin. So bagi Abah, perihal kiamat nggak perlu ada yang ditakutkan, karena kematian cuma ilusi. Kiamat yang dipahami Abah itu bukan yang seperti dipersepsikan orang pada umum. Dunia hancur semuanya. Akan hancur. Akan hancur. Akan hancur. Tapi akan ada lagi. Oh. Akan berkali-kali hancur, namun berkali-kali ada lagi. Apa yang kamu takutkan? Karena kematian. Materi, ini kan materi. Bagi Abah cuma ilusi. Begitu, Mas. Lalu kalau kemudian misi utama orang hidup itu sebenarnya untuk apa, bah? Tujuan dari kehidupan kita sendiri, manusia itu banyak orang tanya gitu. Sebenarnya kita hidup itu tujuan utamanya untuk apa? Gimana, bah? Ini sudah goalnya, Mas. Kita lahir tinggal di dalam diri manusia, sudah goalnya. Abah cuman kasih tahu deh. Kamu lupa namamu, kamu disuruh ingat, itu aja. Tujuannya cuma ingat aja namanya. Kan ini sudah goalnya, tinggal kamu nginget. Mampu nggak mengingat? Pulang kepada keasunyatan dan ketidakterhinggaanmu itu, mampu nggak? Karena kamu awalnya dari sana. Coba yang lupa disuruh ingat, simple. Nggak ada harus kemana-mana. Ini sudah tujuan, udah goal. Hidup Anda ini goal. Anda tidak lahir di tubuh seekor semut, tidak. Anak manusia. Luar biasa. Oke. Soal karma, bah. Ya. Bagaimana memahami karma menurut Abah? Apa yang mau dipahami? Apakah kemudian karma itu bisa diwariskan? Seorang ayah yang kemudian tega gitu, menyiksa binatang dan lain sebagainya, menyakiti sesama manusia, apakah itu kemudian menjadi dosa warisan juga buat anak-anaknya? Sejauh anak-anaknya dalam kondisi sadar, karma itu tidak berlaku. Tapi yang jelas,
Anda sepenuhnya pemilik karma Anda sendiri. Karena karma itu kan perbuatan, sebab yang mana akibatnya Anda tanggung sendiri. Jadi itu aja patokannya. Ketika Anda memulai suatu perbuatan didorong oleh sebuah hasrat, sebuah hasrat, sebuah niat dengan keakuan, demi keakuan Anda, pasti akibatnya duniawi lagi. Tuh, tahu nggak? Kalau kita berbuat sesuatu atas dasar hasrat, keakuan, harga diri, pasti akibatnya nanti duniawi lagi. Ada berdagang, ngambil pilihan, akibatnya rugi. Ada memilih istri, akibatnya bahagia, akibatnya apa, senang, akibatnya ditinggal sedih. Itu kan duniawi lagi. Walaupun ditinggalnya karena kematian ada sedih, itu duniawi lagi. Bukannya nggak boleh, tapi kesadaran kita tidak boleh ada di situ. Harus menyadari sepenuhnya bahwa semua tidak kekal dan semua berubah. Dalam ketidakkekalan, dalam medan perubahan itu, kita harus menjadikan kesadaran, penyaksian itu sebagai poinnya. Nah, apapun yang kamu lakukan tidak atas dasar kasih, pasti berbuah akibat lagi. Pasti. Tapi ketika kamu mau berbuat sesuatu demi kasih, selesai di situ. Gak ada akibat lagi. Apa yang mau dibuahi dari kasih? Karena alam ini sendiri terjadi karena kasih. Semesta ini sendiri berlangsung, ledakannya menjadi galaksi, semua bumi, semua Anda ada di sini karena kasih. Ada alasan lain? Tidak. Tidak ada. Dan kalau semua ini nggak ada lenyap, emang urusan kita apa? Biarkan saja. Toh pada akhirnya Abah tahu ini akan ada lagi karena kasih. Akan ada kehidupan baru lagi. Iya, pasti. Oke. Bagaimana caranya biar bisa jadi orang yang dibimbing Abah, dan ada berapa ring gitu? Mungkin ada ring khusus. Ini harus begini. Karena Abah juga sering ke luar negeri. Bisa nggak itu di-share ke umum gitu? Karena pertanyaan itu banyak banget masuk di saya secara pribadi. Sekali lagi Mas, saya itu orang tua. Oke. Jadi saya membekali anak dengan restu, bukan dengan ilmu. Mungkin orang-orang bisa belajar dimanapun, tetapi dengan guru A, dengan guru B, tetapi dengan saya, Anda bayarannya cinta. Karena saya hanya dengan anak-anak itu, saya berusaha mempertahankan keluguan anak-anak. Jangan sampai ada pola guru murid di dalam lingkungan saya. So untuk ketemu saya, ya sebetulnya mudah. Seperti Mas Hendra ketemu saya juga mudah. Hanya memang saya harus membagi waktu. Saya punya personal asisten yang mungkin nanti bisa mengkondisikan waktunya. Dan untuk belajar dengan saya, bukan belajar ya, untuk membina cinta dengan saya, ya paling tidak bertemu saya sekali, nanti akan lebih terang mau kemananya. Kayak kita juga ada proses Mas, proses dimana ketika orang tua ingin menuntun seorang anak itu harus
menyadari bahwa hubungan ini hubungan cinta, bukan hubungan belajar. Jadi mengapa di lingkungan saya itu segala sesuatunya terjadi alami saja. Untuk prosesnya saya tidak harus jelaskan di sini toh. Saya bisa ketemu biasa berapa bulan sekali, Cum? 2 kali. Sebulan berapa kali? 2 kali. 2 kali biasanya. Barangkali bisa nanti di-share ke saya, Mbak, untuk mewadahi teman-teman yang pengen ikut. Ya. Silahkan, saya terbuka untuk semuanya. Kalau bisa bertemu saya dulu, mungkin lebih jelas. Bertatap muka, berkumpul. Untuk privat, kalau mau ketemu pertama dulu, ya ketemu pertama. Kalau ujuk-ujuk privat kan enggak. Saling berkumpul dulu, mengenal dulu, karena kita kan keluarga besar. Saya bukan bawa bendera organisasi apa, saya nggak suka kayak begitu dengan organisasi dan lain-lain. Makanya saya bilang kita keluarga besar. Keluarga besar harus berkumpul dulu, ketemu dulu, berkenalan. Setelah berkenalan, selanjutnya ada kebutuhan apa yang bisa saya bantu. Tapi basically saya tidak mau menjadi guru, karena yang saya berikan adalah restu, bukan ilmu. Ilmu Anda bisa belajar kemanapun, tapi restu hanya dari orang tua. Saya membekali satu bekal, orang tuh membekali suatu metode, dan metode itu akan dijalankan oleh setiap anak. Seperti Mas Hendra, saya kasih motor, oke, and then saya kasih bensin, isi. Mas Hendra, cara bawa motornya begini, ada gas, ada kopling, kamu jalan. Dan perjalanan itu adalah milikmu, sepenuhnya milikmu. Ketika kamu sudah sampai, motornya itu pun nggak perlu kamu pakai lagi. Jangan ingat saya ngomong anak-anak, kalian tidak harus mengingat saya bicara gitu kok dengan anak-anak. Kenapa? Yang terpenting adalah ingat dirimu sendiri harus pulang kemana. Kalaupun kamu mau mengingat saya, ingat kamu harus pulang kemana. Begitu, Mas. Okay. Silakan, saya membuka diri untuk bertemu di momen yang dijadwalkan tentunya. Kalau di momen privat, saya agak sulit memang. Tapi kalau di momen yang dijadwalkan, mau bicara tentang apapun dengan saya, silakan. Iya. Terakhir, Bah, sebelum kita pamit, apa yang dilakukan Abah saat ke Jerman, ke Swiss gitu? Ada aktivitas apa di sana? Keluarga besar anak Abah, namanya kita ini, adalah perkumpulan persaudaraan. Jadi ketika ada yang di Jawa, ada yang di Kalimantan, ada yang di Malaysia, ada yang di Taiwan, ada yang di Abu Dhabi, ada yang di Arab, ada yang di Jerman, ada yang di Belanda. Kami melakukan temu kangen, dan tidak mungkin biasanya yang di sana mau beramai-ramai ke sini, lebih baik Abahnya yang ke sana. Jadi tidak mungkin lah gitu. Jadi mereka mengundang saya ke sana. Kita temu kangen. Sama seperti saya keliling kalau ke Bali, ke Jakarta, sama saya temu kangen. Baik, Abah Isyah, terima kasih banyak atas waktu pencerahannya. Terima kasih banyak pokoknya. Sama-sama. Semoga tidak bosan dengan saya. Jangan sering-sering nanti bosan. Terima kasih, Bah ya. Ayo. Terima kasih.